Okey cu. Baiklah. Ambo ingin bertanya sama Uncu. Uncu sekarang sudah memahami penyebab Uncu menghilang selama ini. Saya mengetahui tugas menjadi Ketua PWRI Padang sangat berat, yang mana Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat, artinya Padang adalah pusat pemerintahan, dan dengan perkataan lain di Padang banyak pensiunan pejabat dan pensiun yang tinggi pangkat dan eselon serta pengalamannya baik bidang pekerjaan maupun pengalaman bidang kepemimpinan. Biasanya jadi ketua PWRI mantan wali kota seperti Pak Haji Mutia Mutar di Kota Payakumbuh. Selain itu, untuk PWRI kecamatan diketuai oleh mantan sekda. Mungkin yang pertama kali seseorang pensiunan kabit menjadi ketua PWRI di kota provinsi. Apakah Uncu tidak risih menerima tugas berat tersebut sebagai ketua PWRI Padang? Itu pertanyaan Abu buat sementara. Ya. Baiklah Ketua, memang awalnya saya merasa berat gitu, karena sudah dilihat selama ini pengalaman saya waktu di Ranting Kecamatan Padang Utara gitu. Jadi inilah yang membuat saya agak risih gitu. Sedangkan untuk kecamatan saja ini yang diketuai oleh mantan sekda. Lebih-lebih kalau untuk jadi ketua sebelum saya ini kan wali kota, sementara saya hanya kabit gitu. Tetapi saya ingat ungkapan dari bahasa Inggris yang mengatakan we value experiences over money. Kita harus menilai pengalaman lebih berharga dari uang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang anggota PWRI ini adalah orang yang sudah banyak kali pengalamannya. Jadi berarti bapak-bapak yang sudah pensiun ini lebih berharga gitu daripada uang gitu. Jadi pengalaman bapak ini lebih berharga daripada uang. Oleh karena itulah saya merasa bersyukur waktu itu tanpa risih saya mau menerima jabatan sebagai ketua PWRI ini dengan alasan yang pertama saya untuk menambah pengalaman saya gitu, untuk bagaimana pula ini rahasianya ataupun strategi-strategi yang akan dilakukan sehingga bisa tugas yang dibebankan kepada saya ini menjadi sukses. Ini yang tujuan saya mencari pengalaman. Tidak boleh hendak, kita harus mencontoh belajar kepada yang lainnya gitu. Yang kedua, alasan saya mau menerima jabatan tersebut karena ini kita bergaul dengan pejabat gitu. Jadi pejabat umumnya kalau di Padang ini pejabat ini umumnya pejabat pamong yang ahli untuk memanage masyarakat gitu. Jadi kalau bidang ilmu manajemen modern, saya yakin itu pejabat-pejabat yang ada di Padang ini ataupun yang pernah jadi ketua PWRI itu mempunyai ilmu manajemen modern yang sudah matang gitu, sudah biasa dikunyah-kunyahnya waktu dia memimpin kantor dan memimpin masyarakat. Untuk inilah saya mau menerima, saya bisa berguru dari pengalaman yang diterima oleh pejabat-pejabat yang ada di Padang ini. Oke Uncu, pertanyaan selanjutnya, apa yang menarik bagi Uncu cara penjabat yang Uncu kenal tersebut dalam manajemen masyarakat? Ini yang aneh Pak. Jadi dalam memanage suatu tugas gitu, baik di perkantoran atau masyarakat, itu kan kita kalau di kampus itu kan diajarkan psikologi masyarakat gitu. Kadang-kadang juga ada psikologi pendidikan. Dan yang terakhir itu ada manajemen modern. Anehnya pejabat yang sudah menguasai teori-teori ilmu manajemen yang modern tersebut jarang memakai ilmu manajemen tersebut dalam memanage masyarakat. Dia lebih banyak memakai manajemen Minang gitu. Misalnya dalam manajemen Minang diajarkan gitu yang namanya pimpinan ini ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah. Jadi berarti sedikit
jarak antara pemimpin dengan masyarakat gitu. Ini yang diterapkan oleh pejabat-pejabat tersebut. Jadi beliau jarang itu yang melakukan menerapkan manajemen modern. Yang akhirnya kalau kita pakai manajemen Minang itu biasanya kan ABS SBK gitu. Itu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Yang ujung-ujungnya ini berpedoman kepada sarak, kepada Quran. Begitu juga pemimpin kita dalam memanage masyarakat itu yang memakai manajemen Minang, dia bukan mengharapkan gitu agar seruan dia itu atau perintah dia itu harus dipenuhi. Dengan adanya masyarakat untuk mendengar saja gitu seruan dia itu, dia sudah merasa bersyukur gitu. Inilah kelebihannya dari pejabat-pejabat yang memakai manajemen Minang ini. Demikian Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bertanyakan Uncu, konkretnya penerapan manajemen Minang yang dilakukan pejabat tersebut di tengah masyarakat, kalau bisa Uncu beri contoh, coba beri contohnya Uncu yang pernah yang kita dengar di Sumatera Barat ini. Oh ya, saya rasa tentu Pak Ketua gitu lebih mengetahui gitu, penerapan manajemen Minang ini yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, katakanlah ke pejabat yang dari balai kota gitu. Karena namanya kalau Pak Ketua itu kan sebagai ketua RW, jadi sering gitu memanage masyarakat juga dan sering melihat kedatangan pejabat gitu di tengah masyarakat. Misalkan masyarakat ini sedang mengadakan goro gitu, datanglah pejabat, sementara di tengah masyarakat ini ada lurah dan ada pula ketua LPM. Lalu pejabat dari balai kota ini waktu dia datang, dia melihat ada masyarakat yang senang bekerja atau goro itu, dan ada pula sebagian lagi yang berdiri kayak bahasa Minangnya mau total gitu, bergurau bagalak-galak gitu. Sementara yang dibawanya cuma perkakas yang ringan, kalau bahasa Minangnya dibawanya ladiang atau parang gitu, atau sabit gitu ya ringan. Kemudian dia tapi pejabat ini dia tidak melalui hierarki, langsung dia masuk ke kelompok orang yang bicara-bicara yang ketawa-ketawa tersebut. Sebelum masuk dia biasanya dia akan menepuk bahu yang bersangkutan, salah seorang dari yang berkumpul tersebut, kemudian mengucapkan salam, dan pejabat ini langsung pula ikut bagalak-galak mau tauta bersama orangnya. Namun demikian masyarakat ini merasa tersindir atau apa, satu-satu mulai dia istilahnya kalau bahasa Minang menggalicik gitu, dia langsung bekerja gitu, tempat lain satu persatu hilang. Akhirnya semua masyarakat yang ada itu ikut goro gitu dengan semangatnya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam manajemen Minang ini. Jadi tidak ada harus melalui hierarki, dia tanya ke lurah, tanya ke PLPM, siapa gitu yang tidak ikut goro tersebut. Ini enggak, dia tapi langsung berkumpul bersama orang-orang yang tidak ikut goro tersebut. Karena di dalam hati pejabat tersebut sudah menghormati kedatangan dari orang yang goro ini, walaupun dia hanya merupakan seruan saja. Jadi masyarakat ini sudah menghormati seruan dari pejabat ini untuk datang walaupun dia tidak goro. Ini yang yang dirasa terima kasih dari pejabat ini kepada masyarakat tersebut tanpa memarahinya. Karena dia dalam manajemen Minang ada dikatakan satitik dilawikan, sakapa digunuangkan gitu. Jadi walaupun dia sedikit datang untuk memenuhi undangan, tidak dia bergoro, tapi bagi pejabat ini dia merasa senang sekali karena dia mensyukuri gitu untuk ada masyarakat yang datang gitu. Jadi tidak ada jadi masalah bagi dia masyarakat bekerja atau tidak bekerja, itu cuma seninya dia mendekati masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bekerja kembali untuk goro bersama-sama. Dan ini pun
diyakini bahwa masyarakat ini sudah mengetahui gitu firman Allah dalam surat Ibrahim nomor 7, lain bismillahirrahmanirrahim, lain sakartum la izidannakum wa lain kafartum inna azabillah sadid. Jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan jika kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu bersangatan. Makanya pejabat ini dia berusaha untuk bersyukur, berarti dia sudah mengalami, sudah mengetahui dari firman Allah tersebut, yang ujung-ujungnya dia mengharapkan gitu nikmat yang bertambah dari sikap dia yang diberikan ke tengah masyarakat tersebut. Oke, Cu, pertanyaan selanjutnya, Cu. Ini pertanyaannya nggak panjang jawabannya. Yang saya tanyakan, ingin tahu langkah awal yang Uncu lakukan dan memulai tugas baru yang mana Uncu belum pernah jadi pengurus PWRI Kota Padang. Pada saat ini Uncu mengatakan sebelumnya menjadi seorang kabid, padahal umumnya pengurus PWRI pada masa dulunya pernah Bapak Mutia, Pak Arzizen, yaitu Bapak Sekda dari Padang Panjang, dan juga Pak Mutia Mukhtar, Wali Kota Payakumbuh. Dan untuk yang ketiganya pengurus PWRI Kota Padang yaitu Bapak Insinyur Samsir Alam, masa bakti 2008 sampai 2013. Itu yang saya tanyakan. Ingin tahu apa langkah awal yang Uncu lakukan dalam memulai tugas baru yang mana Uncu belum pernah jadi pengurus PWRI Padang saat itu. Silakan, Uncu. Ya, langkah awalnya saya tentu mensyukuri gitu nikmat yang diberikan Allah ini, sehingga masyarakat memilih saya sebagai ketua. Jadi ini yang langkah yang pertama. Yang kedua, saya berpedoman kepada di waktu saya menjadi ketua sebelumnya, baik dari alumni Bung Hatta maupun ketua dari Satria Nusantara Suara. Kedua-duanya ini kita pertama harus mencari pijakannya gitu. Jadi apa dasar hukumnya, apa pijakan untuk menentukan strategi-strategi dalam pencapaian program kita nantinya. Seperti saya waktu dulu jadi ketua DPD alumni Bung Hatta untuk wilayah Sumbar, ini saya mengambil dari trilogi pendidikan gitu. Jadi itu ada Dikjar, yaitu pendidikan pengajaran, kemudian ada Litbang, penelitian dan pengembangan, ada PEMAS, pengabdian masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk menggalang persatuan dari anggota, sehingga kalau anggotanya sudah bersatu, kita akan mudah nanti melaksanakan program-program yang akan kita akan kerjakan nantinya. Kemudian di PWRI ini saya aplikasikan Panca Ubaya. Jadi di sini yang saya lihat dulu di PWRI itu Panca Ubayanya. Dan dalam Panca Ubaya ini saya tertarik dengan Panca Ubaya yang poin 4-nya, yaitu bersikap terbuka, bergotong royong, meningkatkan kesejahteraan sesama beragama dan bekerja sama dengan pihak lain atas dasar persamaan derajat. Jadi ini yang saya siapkan gitu untuk mempelajari poin 4. Mana tahu nanti suatu waktu nanti PWRI ini ada masalah, apa itu, ada masalah dalam kepengurusan atau masalah dalam memanage anggota, atau juga dalam masalah yang dihadapi secara mendadak gitu. Nah, inilah perlunya kita mencari tempat berpijak kita di PWRI, itu Panca Ubaya ini. Nah, kemudian langkah pertama yang saya ambil itu mendekati petugas honor. Kebetulan kami di PWRI ini dulu mempunyai kantor gitu menumpang di gedung Ajiskad, dan di sana dibantu oleh tenaga honor, yaitu katakanlah outsourcing atau P3K dari balai kota. Nah itu, jadi saya dekatilah tenaga honor ini, pegawai ini, untuk menanyakan
potensi yang ada baik di anggota maupun potensi keuangan kita. Dari sana kita juga melakukan tentang tugas-tugas sosial gitu. Jadi kita minta informasi tentang tugas-tugas sosial, kemudian juga mengenai kaitan antara tugas PWRI dengan kecamatan. Dan kelima itu mungkin ada tugas-tugas yang lainnya. Cuma yang jadi masalah bagi saya itu ini gimana tuh, agak berat saya mengatakannya. Maaf saja ini PWRI yang mempunyai anggota ratusan banyaknya dan mencakup 11 wilayah kecamatan gitu. Hanya menerima dana bantuan untuk PWRI Padang ini 6 juta per tahun gitu. Bayangkan untuk memanage PWRI yang ada di Padang ini itu 6 juta. Jadi dari sana saya memang agak sedikit kaget gitu, karena waktu saya menjadi ketua Satria Nusantara Sumbar, itu baru aja saya duduk. Waktu itu saya dapat jadi ketua itu 2 periode. Periode pertama saya menemui ada uang kas 30 juta. Ini bayangkan itu banyaknya. Sementara anggota dia ini anggaplah sebagai siswa itu 100 orang. Di pihak lain yang siswa ini ada membayar iuran bulanan lagi. Jadi diperkirakan ada uang masuk antara 700-800 ribu sebulan gitu, termasuk dari sumbangan insidental. Kita mengetahui bersama bahwa SN ini, Satria Nusantara, ini tujuan utamanya adalah memberi pengobatan kepada diri sendiri dan mengobati orang lain. Jadi mungkin ada orang-orang ini yang sudah sehat waktu latihan SN atau diobati secara SN, maka dia banyak itu biasanya menyumbang gitu. Dan ini masukkan sumbangan ini waktu termasuk uang insidental lah gitu, sumbangan insidental, dan ini diperdapat setiap latihan gitu. Itu. Jadi berarti uangnya sangat banyak gitu. Tugasnya cuma sedikit gitu, cuma melatih aja. Itu. Jadi tidak walaupun dia SN Sumbar, di cabang-cabang lain seperti Payakumbuh dan kota-kota lainnya dia mempunyai kas tersendiri pula. Jadi tidak memakai kas kita. Paling-paling kita yang memakai kalau ada misalnya ketua atau pelatih gitu naik tingkat gitu, ada yang tingkatnya di Yogyakarta di pusat SN ini, itu yang dibiayai oleh uang kas gitu. Jadi dan itu pun hanya terjadi kadang sekali 3 tahun atau 5 tahun gitu, untuk pengeluaran seperti tersebut. Jadi tetapi saya kekagetan saya tersebut, keterkejutan saya tersebut itu bisa menimbulkan ide-ide ataupun cara berpikir saya bagaimana ini jabatan saya ini bisa berjalan lancar sampai ke ujungnya. Makanya saya perhatikan lagi panca ubaya tersebut itu kerjasama dengan pihak lain. Makanya di saat itu saya mengadakan kerjasama dengan BTPN, Bank Tabungan Pensiun. Jadi cocok kita organisasi pensiun pakai bank BTPN, Bank Tabungan Pensiun yang ada di Jalan Khatib Sulaiman. Jadi itulah Pak cara saya memanage itu yang namanya tugas saya sebagai ketua PWRI Padang, dengan tidak melupakan bagi saya itu peran serta dari pejabat-pejabat yang ada di Padang yang telah memberikan pengalaman dan pengarahannya kepada saya. Di pihak lain, saya berusaha pula untuk menambah ilmu saya di bidang keagamaan, yaitu ikut di lembaga dakwah Uswatun Hasanah, yaitu suatu lembaga yang mendidik untuk kita bisa menjadi ustadz atau menjadi khatib. Waktu itu yang diketuai oleh Buya Dr. Andas Haji Samsul Bari MA. Beliau ini pensiunan dari kehakiman. Harapan saya, ya jelas utamanya saya untuk cari ibadah. Yang kedua,
kalau sekiranya terjadi nanti takziah ataupun acara keagamaan, maka ini bisa saya langsung tampil sehingga ini bisa menghemat pengeluaran kita di bidang kegiatan agama. Kemudian saya memanfaatkan lagi yaitu leadership, latihan kepemimpinan yang saya ikuti di ESK 165. Nah, yaitu di sana diajarkan bagaimana kita mengadakan keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Jadi dalam memimpin yang besar-besar ini perlu juga kita pengendalian intelektual dan spiritual kita. Makanya yang dinamakan ESK 165. Jadi 65 ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan yang satu adalah ihsan. Artinya setiap manusia itu harus berbuat baik gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sesama manusia seperti Allah berbuat baik kepadamu. Demikian Pak. Jadi itulah keberanian saya yang jadi pertimbangan saya kenapa saya mau menerima tugas berat ini, walaupun saya hanya seorang kabid yang jelas ilmu bidang pamong ini masih kurang. Demikian, terima kasih. Jadi berarti Uncu waktu PWRI 2008-2013 itu hanya dapat 6 juta satu tahun. Kalau dibandingkan dengan sekarang jauh lebih berbeda Uncu. Kalau masa Pak M. Zalmi pernah mendapat hampir 1 M. Ya, kalau sekarang zaman kepengurusan Bapak Dr. Haji Usman Kasim MM mau 2 periode dan sudah 2 periode sekarang, insya Allah mendekatilah dengan pemberian dari Pemko ke Pak Enzalmi. Tapi enggak, kalau Pak Enzalmi hampir 1,5 M atau 500 juta, Pak Usman hanya dapat sekitar 1/4 atau 2/3-nya lah itu. Oke Uncu, terima kasih Uncu atas bincang-bincangnya. Sebelum acara ini ditutup, saya melihat ini PWRI Kota Padang ini pernah jalan-jalan ke ini, dan jalannya ke rumah kediaman Bung Karno di Bengkulu pada waktu pengasingan 1938-1942. Ini jalan-jalan ini bergabung PWRI Kota Padang, Padang Selatan, dan dimotori oleh PWRI Lubuk Kilangan. Kami ikut jalan-jalan, ini dapat foto saya sendiri, Pak Haji Marjali, dan juga ini Bank BTPN yang sering mensupport Bapak Insinyur Samsudin Alam sebagai pengurus PWRI Kota Padang 2008-2013. Dan juga ini ada ITP. ITP ini awalnya induknya adalah ATP, sudah ATP, STTP, baru ITP. Oke Uncu, untuk selanjutnya saya mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat YouTube kami ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Mari ditunggu episode selanjutnya. Mudah-mudahan YouTube kami berkembang. Jangan lupa Bapak dari PWRI semuanya, dari Kota Padang, semua ke 11 kecamatannya, dan juga dari alumni ATP, STTP, ITP, dan juga kawan-kawan seluruhnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.